Samsung memperkenalkan smartphone mid-range baru Samsung Galaxy A54 ke pasar global termasuk Indonesia pada tanggal 15 Maret 2023. Ponsel ini menawarkan sejumlah fitur unggulan yang patut diapresiasi, seperti masa update software yang panjang, performa chipset Exynos baru yang setara dengan flagship, dan pengalaman videografi yang menyenangkan. Selain itu, Samsung Galaxy A54 hadir dengan desain yang lebih segar dan elegan dibandingkan pendahulunya, bahkan menyerupai Samsung Galaxy S23. Beberapa alasan yang membuat Samsung A54 layak untuk dipertimbangkan. Pada video ini saya akan membuatkan alasan saya beli HP Samsung Galaxy A54 yang patut kalian lirik keistimewaan HP ini. Alasan pertama, pakai chipset Exynos 1380, chipset besutan Samsung dengan performa bersaing tinggi. HP generasi baru tentu harus menggunakan chipset generasi baru pula. Ini yang terjadi pada Samsung Galaxy A54 yang menggunakan chipset Exynos 1380. Sebuah sistem on-chip penerus dari Exynos 1280 yang digunakan pada Samsung Galaxy A53. Sistem on-chip Exynos 1380 besutan Samsung ini dirancang untuk mengotaki ponsel di kelas harga mid-range. Salah satu upgrade yang paling kentara pada sistem on-chip tersebut adalah dukungan resolusi kamera utamanya. Jika Exynos 1280 hanya mendukung hingga resolusi 108 megapiksel, angka ini meningkat menjadi 200 megapiksel pada Exynos 1380. Adapun pada dukungan refresh rate di layar, kini menjadi 144 Hz yang sebelumnya hanya mendukung 120 Hz. Chipset diketahui memiliki konsumsi daya yang sangat rendah, dibangun pada fabrikasi 5 nanometer guna meraih tingkatan efisiensi daya yang tinggi. Seperti sistem on-chip Android pada umumnya, kalian pun dapat menemukan konfigurasi prosesor 8 inti pada sistem on-chip ini pada formasi 4+4. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Exynos 1380 yang mengotaki Samsung Galaxy A54 mendapatkan skor Antutu versi 9 sebesar 523.023 poin. Ini membuatnya setara dengan Snapdragon 778G yang merupakan chipset mid-range di tahun 2023. Alasan yang kedua, fitur kamera lengkap, ada nitografi untuk kreasi konten. Pada konfigurasi triple kameranya, Samsung Galaxy A54 mengandalkan sensor utama 50 megapiksel wide angle, kamera 12 megapiksel ultra wide, serta sensor 5 megapiksel makro. Dilihat dari resolusi kamera utama, terdapat penurunan dibanding sebelumnya. Samsung Galaxy A53 memiliki resolusi 64 megapiksel, sedangkan Galaxy A54 hanya 50 megapiksel. Meskipun begitu, besaran resolusi bukanlah satu-satunya penentu pada kualitas hasil foto. Setidaknya kamera utama tersebut masih mempertahankan fitur OIS yang dapat meningkatkan pengalaman fotografi agar lebih terhindar dari blur, terutama pada saat proses shutter yang butuh waktu cukup lama. HP ini juga dikabarkan memiliki fitur nitografi yang bisa bikin hasil foto malam tetap epik. Pada kemampuan selfie-nya, Samsung Galaxy A54 juga turut andalkan resolusi kamera 32 megapiksel. Hal yang paling menarik dari semua fitur kamera ini adalah kemampuan video recording, mendukung hingga resolusi 4K di 30 fps dan 1080 pixel di 60 fps. Pun dengan kamera depannya, kalian pun bisa hasilkan video vlogging pada resolusi 4K di 30 fps. Belum lagi kamera belakang Samsung Galaxy A54 juga memiliki stabilisasi gyrois yang dapat meredam guncangan saat merekam, baik saat panning maupun ketika merekam sambil berjalan. Semua fitur-fitur perekaman yang melimpah ini menjadikan Samsung Galaxy A54 sebagai sarana content creation yang ideal dan layak dimiliki. Alasan yang ketiga, punya desain bodi keren, elegan, dan minimalis. Samsung Galaxy A14 sempat dianggap sebagai Samsung Galaxy S23 versi murah, lantaran keduanya punya desain bodi belakang yang sekilas nyaris sama. Tampaknya jenis tampilan desain seperti ini turut diadopsi pada Samsung Galaxy A54. Di sisi belakangnya, kalian bisa melihat susunan 3 kamera yang berjajar secara vertikal, dengan penampakan bulatan kecil di sebelahnya sebagai LED flash. Tidak banyak aksen visual yang bisa ditemukan di sini. Bahkan jika biasanya HP lain menampilkan modul kamera, hal ini tidak tampak pada Samsung Galaxy A54. Ketiga kamera langsung dipasangkan pada bodi HP, memberikan vibe yang minimalis tapi elegan, serta menawarkan kesan seamless yang jarang ditujukan pada smartphone lain. Di bagian belakang bodinya kini menggunakan bahan material kaca, dilansir dari Phone Arena.
Hal ini sebuah peningkatan dari generasi sebelumnya yang masih gunakan bahan plastik polikarbonat. Namun untuk bagian bingkai atau framenya masih sama-sama gunakan bahan plastik. Bagian desain yang saya kurang suka adalah sisi bezelnya yang kurang tipis terlebih pada bagian dagunya. Alasan keempat, terdapat sertifikasi tahan air IP67. Sebenarnya keberadaan IP rating pada smartphone kelas menengah bukanlah hal baru. Akan tetapi rata-rata HP kelas mid-range hanya dibekali dengan sertifikasi ketahanan terhadap percikan air seperti IP53 dan IP54. Umumnya hanya flagship yang menggunakan IP68 yang dapat membuatnya tahan meski berada di kedalaman air. Inilah keunggulan Samsung Galaxy A54 yang tidak semua HP punya, kendati tidak memiliki harga semahal flagship. Namun Samsung sudah memberikannya IP67. Ini dapat mengurangi kemungkinan rusak saat ponsel terjatuh di air sedalam hingga 1 meter selama hingga 30 menit. Keberadaan IP67 di HP ini tentu bukan sebuah undangan untuk pengguna berbondong-bondong menenggelamkan smartphone ke bak mandi. Namun setidaknya dengan IP67 ini, Anda bisa menelusuri daerah-daerah perairan tanpa merasa khawatir. Alasan kelima, daya tahan baterai yang oke. Samsung Galaxy A54 memiliki kapasitas baterai yang umum yakni 5000 mAh. Kapasitas ini memang cukup standar, tetapi kapasitas tidak menentukan daya tahan. Bisa saja 5000 mAh di HP tertentu daya tahan baterainya lebih boros dibanding HP lain dengan kapasitas baterai yang sama. Melihat chipset Exynos 1380 yang menggunakan fabrikasi sekecil 5 nanometer, saya 100% yakin kalau smartphone dapat bertahan hingga seharian penuh, bahkan hingga menuju hari kedua. Ini terutama pada pemakaian yang tidak begitu intens. Terutama jika kalian mengaktifkan mode gelap dark mode dan mematikan mode 120 Hz. Tentu ketahanan baterai yang didapat akan lebih lama dari sebelumnya. Ini karena ponsel menggunakan Super AMOLED sehingga konsumsi daya yang dirasakan tidak begitu tinggi. Alasan keenam adalah layar Super AMOLED yang cerah dan memukau. Sempat disinggung sebelumnya bahwa Samsung Galaxy A54 diusung dengan panel layar Super AMOLED. Ada beberapa benefit yang dirasakan pada panel ini dibandingkan dengan panel IPS. Pertama adalah kualitas tampilannya yang lebih berwarna dan lebih cerah. Kedua, panel layar Super AMOLED tidak menggunakan backlight sebagai sumber pencahayaannya dan hanya menyalakan layar per pixel ketika memang dibutuhkan. Artinya jika kalian menggunakan mode gelap di HP ini, ketahanan baterai yang didapat akan lebih awet. Sementara untuk dimensi layarnya sendiri rupanya mengalami sedikit penurunan. Yang semula berukuran 6,5 inci pada Samsung Galaxy A53 kini menjadi Samsung Galaxy A54 6,4 inci. Resolusi layar juga berada di Full HD+, dengan aspek rasio 20:9 pada tingkat kerapatan 411 pixel per inch. Smartphone keluaran Samsung di tahun 2023 ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nit high brightness mode. Dengan kecerahan setinggi ini, Samsung Galaxy A54 bisa tetap nyaman digunakan meski pengguna sedang berada di bawah terik matahari. Pengguna juga turut dapat merasakan refresh rate tinggi 120 Hz sama seperti pendahulunya. Namun refresh rate tersebut tidak adaptif seperti seri Samsung Galaxy S23, jadi penanganan laju penyegarannya tidak terasa begitu dinamis. Anda pun dapat melakukan proses pembukaan kunci layar yang terasa natural, menggunakan sensor pemindai sidik jari yang tertanam di layar in-display fingerprint. Sensor sidik jari ini merupakan sensor optikal bukan ultrasonik seperti pada Samsung Galaxy S23 atau sejumlah HP flagship lainnya. Mengingat model pendahulunya memiliki sensor yang responsif, diduga hal serupa juga dirasakan pada Samsung Galaxy A54 ini. Alasan ketujuh adalah dukungan update software yang panjang. Tidak hanya ponsel kelas premium saja yang memiliki masa dukungan update panjang. Pasalnya Samsung Galaxy A54 juga turut mendukung masa update versi OS Android sebanyak 4 kali serta masa update security patch selama 5 tahun. Samsung Galaxy A54 dirilis menggunakan versi Android 13 dengan antarmuka One UI 5. Ini artinya kemungkinan besar ponsel sanggup mendapatkan update versi hingga Android 17. Tidak disangka ponsel di harga mid-range ini bisa memiliki masa update selanggang Samsung Galaxy S23 series. Samsung Galaxy A54 dirilis di Indonesia pada 15 Maret 2023 dengan kisaran harga mulai dari Rp5.999.000. Sementara varian RAM 8/256 dihargai sekitar Rp6.399.000. Tentunya ini sudah resmi di pasar Indonesia.
Di harga yang hampir 6 jutaan rupiah kalian sudah mendapatkan spesifikasi sebagus ini dari Samsung. Tetapi hal yang disayangkan ponsel ini tidak mendapatkan charging di box penjualannya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A54 merupakan pilihan smartphone yang menarik untuk dipertimbangkan, terutama bagi kalian yang mencari perangkat dengan harga terjangkau, namun memiliki spesifikasi dan fitur yang cukup memadai. Dengan chipset Exynos 1380 yang mumpuni kualitas kamera yang baik, layar yang besar dan jernih, daya tahan baterai yang cukup lama, serta rancang bangun desain yang segar dan elegan, Samsung Galaxy A54 dapat menjadi partner yang ideal untuk menjalani aktivitas sehari-hari kalian.